Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku Seni Budaya untuk SD SMP kelas 5. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh tim Mitra Guru. Tentunya sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang ya. Dan kali ini sesuai permintaan, tadi ada yang komen diminta untuk membahas soal latihan ulangan akhir tahun ya. Langsung akan kita bahas, dimulai dari yang bagian A ya. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Prinsip seni rupa yang ditunjukkan gambar tersebut adalah, nah kita lihat di sini ya, gambarnya mulai dari gelap ke terang. Ini adalah prinsip dari gradasi. Nomor 1 adalah yang C ya. Kita lihat ini di materi di depan juga ada, kalau mungkin masih belum yakin ya. Jadi ini sama persis gambarnya juga kayak ini adalah gradasi. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar tersebut menunjukkan ragam hias. Kalau kita lihat di sini adalah tumbuhan ya, maka di sini termasuk ragam hias flora. Flora itu tumbuhan ya, kalau fauna itu hewan. Kemudian kalau figuratif itu cenderung ke bentuk-bentuk manusia ya, atau orang. Kemudian geometris berarti geometri. Nah itu yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nah ini ya, ada gambar manusia ya, ini hubungannya dengan vokal nanti ya. Pertanyaannya di sini adalah organ tubuh yang menghasilkan suara vokal ditunjukkan oleh huruf. Nah ini yang A ini adalah rongga mulut ya, ini di materi juga ada, bisa dilihat ya. Kemudian yang B ini adalah pita suara, yang C ini kerongkongan, kemudian yang D ini diafragma. Maka yang ada kaitannya atau yang menghasilkan suara vokal adalah pita suara, yaitu yang B ya. Nomor 3 jawabannya adalah B, yaitu pita suara. Nomor 4, berikut yang bukan jenis suara perempuan dewasa adalah, nah ini yang bukan suara perempuan dewasa, yaitu adalah jawabannya adalah tenor. Ini suara pria ya, suara pria dewasa yang tinggi itu tenor ya. Kalau suara perempuan itu ada sopran, mezzo-sopran, sama alto. Sopran itu suara tinggi, mezzo-sopran itu suara sedang untuk dewasa, perempuan dewasa, dan alto itu suara rendah untuk perempuan dewasa. Maka yang bukan adalah yang tenor. Tenor itu untuk pria ya. Lanjut ke soal berikutnya ya, nomor 5 dan 6. Ini ada tabel alat musik ya, ada kolintang, tipa, kendang, harmonika, drum akustik, rebab, kecapi, dan juga biola. Alat musik yang termasuk membranofon ditunjuk oleh nomor membran ya. Kalau kolintang itu dipukul ya, ini dari kayu biasanya, berarti bukan membran ya. Tifa itu seperti kendang tapi agak kecil ya, ini alat musik khas dari Papua ya, tifa itu. Kendang, nah ini sama Kak Tifa ya, ini termasuk membranofon ya, tifa, kendang. Harmonika itu dengan cara ditiup ya, berarti yang membranofon ini nomor 2 dan 3. Kemudian ada drum akustik, ini juga sebenarnya membran juga ya, karena selaput yang dipukul. Kemudian ada rebab, ada kecapi, dan juga biola. Lah yang membranofon ini yang paling tepat di sini adalah tifa sama kendang, yaitu nomor 2 dan 3 ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah C di sini untuk nomor 5. Kemudian nomor 6, soal nomor 6, alat musik yang dimainkan dengan cara digesek ditunjukkan oleh nomor. Lah tadi sudah saya jelaskan mana yang dipukul. Nah yang digesek di sini adalah untuk alat musik nomor 1 ini dipukul, tifa ini juga dipukul ya, kendang juga dipukul pakai tangan, harmonika ditiup, drum akustik ini dipukul juga, rebab sama biola ini yang digesek ya. Kalau kecapi itu dipetik. Maka jawabannya adalah nomor 6 dan 8, rebab sama biola ini yang digesek. 6 sama 8 jawabannya adalah yang D, jadi nomor 6 jawabannya D.
Lanjut ke nomor 7, contoh tarian dengan gerakan lambat adalah, nah ini jawabannya adalah tari gambyong. Ini gerakannya luwes ya, lambat. Nomor 8, gerakan menari harus selaras dengan musik pengiringnya. Ada hubungannya dengan irama musik. Nah, maka unsur tari tersebut adalah wirama atau wiromo ya, ini sesuai dengan irama musik pengiring. Kemudian nomor 9 sampai 11 di sini ada beberapa tari ya. Untuk menjawab soal nomor 9 sampai 11 ini ada tabel. Ada tari gong, jaipong, hudok, saman, serimpi, topeng kelana, bedaya sama pendet ya. Tarian yang menggunakan kostum dedaunan dan properti topeng ditunjukkan oleh nomor. Lah ini adalah tari hudok ya. Jadi propertinya itu menggunakan topeng dan kostumnya itu dedaunan ya. Ini dari Dayak Kalimantan. Nah ini sudah ketika kita membahas soal-soal sebelumnya sudah kita bahas juga ya tari hudok gitu ya. Jadi ini adalah jawabannya adalah tari hudok. Hudok berarti yang nomor 3. Oke. Nomor 3 yaitu jawabannya yang B ya. Jadi nomor 9 B. Nomor 10 tari klasik ditunjukkan oleh nomor. Lah ini tari klasik. Nah di sini ada tari gong, jaipong, hudok, saman, serimpi. Lah ini berarti tari gong itu tari rakyat ya. Yang termasuk tari klasik di sini adalah tari saman. Itu tari saman itu tari klasik. Kemudian topeng kelana ini juga tari klasik. Dan satu lagi yaitu tari bedoyo atau bedaya ya. Jawabannya adalah 4, 6 dan 7. Ini di materi ada, kalau misalnya masih kurang mantap sama jawabannya ini di materi ada, bisa dilihat lagi ya. Jadi jawabannya adalah 4, 6 dan 7 ya. Jawabannya yang D untuk nomor 10. Nomor 10 jawabannya D, ini sudah saya silang ya. Kemudian nomor 11, tarian yang didominasi gerakan tangan dan dilakukan dengan posisi duduk ditunjukkan oleh nomor. Lah ini tari saman ya. Jadi dia tidak menggunakan musik, iramanya hanya tepukan-tepukan ya. Tari saman yaitu nomor 4, ini jawabannya yang D. Itu untuk soal dari tabel ya 9 sampai 11. Sekarang kita ke nomor 12. Jenis simbol yang berguna untuk memendekkan tali tanpa pemotongan adalah simbol, jawabannya ini adalah simbol erat ya. 12 simbol erat. Ini juga ada di materi jenis-jenis simbol sama kegunaannya. Nomor 13, banyak tali yang perlu kamu siapkan jika ingin membuat simbol datar adalah 3. Ya, 3 ini di materi. Kalau misalnya kurang yakin ada juga itu. Kita butuh 3 tali untuk membuat simbol datar ya. Mula-mula siapkan 3 buah tali. Ada di halaman berapa itu ya. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar motif anyaman. Ini motif anyaman tunggal ya, karena satu masuk satu keluar satu. Nah, ini menunjukkan motif anyaman, jawabannya tunggal ya. Nomor 14 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 15, contoh bahan buatan untuk membuat anyaman adalah, nah ini bahan buatan ya, berarti yang tidak dari alam, yaitu kertas koran, pita Jepang sama kain perca. Kalau ini daun pandan bahan alam ya. Kemudian ini tali tambang, ini juga dari bahan alam juga. Kemudian ini daun pandan. Nah, ini maka yang bahan buatan adalah yang D. Nomor 16. Nah, ini ya, gambar kerajinan ya. Ini dari kertas koran. Nah, ini dipilin supaya jadi lingkaran-lingkaran ya, digulung ya. Kemudian setelah itu baru dianyam. Maka gambar tersebut menunjukkan kerajinan hasil daur ulang kertas dengan cara yaitu memilin dan menganyam, yang D. Nomor 17, seni peran yang dilakukan dengan meniru gerakan dan ekspresi tanpa berdialog adalah, nah ini jawabannya pantomim ya. Jadi ekspresi tanpa ada dialog ya, dengan menirukan gerakan-gerakan itu namanya adalah pantomim ya. Kemudian kalau tableau itu di materi dijelaskan kalau tableau itu tidak bergerak ya. Jadi hanya berekspresi tapi tanpa gerakan itu tableau menurut materi yang ada di sini ya, bedanya pantomim sama tableau. Kemudian nomor 18, perhatikan gambar berikut. Bentuk tubuh yang ditunjukkan gambar tersebut adalah ini bentuk tubuh terbuka. Ada gambarnya di materi juga. Ya. Bisa dicek kembali kalau kurang mantap. Nomor 19 berikut yang bukan unsur seni peran adalah jawabannya komposisi. Ini juga ada di materi ya.
Jadi unsur seni peran itu ada lakon, musikal, penghayatan, dan masih banyak lagi, kecuali komposisi ini tidak ada di unsur seni peran ya. Di materi dijelaskan seperti itu. Kemudian nomor 20 perhatikan tabel berikut ya. Ciri-cirinya ada 1 sampai 4. Nah, kalau tangga nada slendro itu ditunjukkan oleh nomor jawabannya 2 dan 4 ya. Hanya ada 5 nada, yaitu do, re, mi, sol, dan la, tidak ada fa-nya ya. Kemudian memiliki kesan menyenangkan, gembira, dan lincah. Hanya 5 nada. Kalau ini kita lihat kan adanya lebih dari 5. Jadi sama dengan do ini juga bukan ya. Ini adalah tangga nada mayor dan minor ya. Kalau yang slendro itu pentatonis itu 2 dan 4. Jawabannya yang B. Lanjut ke halaman berikutnya 146 ya. Soal nomor 21. Contoh lagu bertangga nada diatonis minor. Nah, tadi tangga nada diatonis ya maksud saya ya. Diatonis minor adalah bintang kecil. Kalau yang ini adalah mayor semua ya. Ini lagu anak yang diatonis minor itu bintang kecil. Kalau lagu anak yang diatonis mayor itu balonku. Kalau ini lagu nasional Indonesia Raya itu juga mayor juga ya. Biar juga mayor. Jawabannya C, 21. Nomor 22. Lah ini tari saman ya. Pola lantai tari ini ditunjukkan dengan lurus ke samping. 22 jawabannya C. Kemudian desain gerak tari tradisional ditunjukkan gambar tersebut adalah ini serempak ya, karena bersama-sama kita lihat penghadapnya kemana, tangannya seperti apa. Lah ini berarti serempak. B. Nomor 24, perhatikan tabel berikut untuk nomor 24 dan 25. Ciri-ciri wayang wong ditunjukkan oleh nomor, nah wayang wong atau wayang orang, yaitu nomor 2 dan 5 ya. Menampilkan kisah wayang diperankan oleh orang, ya jelas ya. Diperankan adalah orang. Kalau Gambang Kromong bukan. Kemudian penggunaan boneka kayu jelas bukan ya, karena orang beneran yang memerankan, berasal dari Betawi bukan. Ini berkembang di Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, wayang orang itu betul. Jadi jawabannya 2 dan 5 yang B. Lanjut ke nomor 25, seni teater tradisional yang memiliki ciri. Nomor 3 adalah nomor 3 menggunakan boneka kayu. Ini adalah wayang golek ya, wayang golek itu menggunakan boneka kayu. Kalau wayang beber itu lembaran gambar gitu aja ya. Kalau ini pakai boneka kayu, kalau ketoprak sama ludruk itu diperankan sama orang. Maka 25 jawabannya adalah yang B. Untuk yang bagian A, latihan ulangan akhir tahun sudah kita bahas. Untuk yang bagian B nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.